Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel, Felian Febi. Kembali pada mata kuliah kita, Arabic for Economic. Kali ini kita masuk pada pertemuan ke-11 dengan topik pembahasan tentang wakalah atau perwakilan. Pola perkuliahannya sama saja, pastinya juga sudah hafal. Pertama, pemaparan materi, silakan disimak dan dipahami dengan baik. Kemudian silakan Anda mengikuti kuis yang sudah tersedia, dan juga bagi yang kedapatan tugas pada pertemuan ke-11 ini, silakan Anda unggah hasil resume PowerPoint-nya dalam sesi kuis nanti. Untuk pertemuan ke-11 yang mendapat tugas adalah mahasiswa dengan nomor absen 28-30 atau menyesuaikan dengan jumlah mahasiswa dan juga jumlah pembahasan yang ada pada mata kuliah kita, Arabic for Economic. Untuk bentuk sampul atau cover memang seperti ini cukup ya. Anda cantumkan beberapa poin, diantaranya adalah judul, kemudian untuk mata kuliah apa, kemudian siapa dosen pengampunya, dan ini poin yang paling penting, nama mahasiswa, NIM, beserta kelasnya. Jangan lupa Anda tulis kelasnya, kelas apa. Kita masuk pada makna etimologi dari wakalah, yaitu perwakilan, dan di sana ada beberapa unsur yang perlu kita ingat, yaitu ada muwakil atau orang yang memberi kuasa atau orang yang memberi mandat. Kemudian ada wakil. Wakil itu sendiri adalah orang yang menerima kuasa atau orang yang menerima mandat. Kemudian ada taukil. Taukil adalah objek yang diwakilkan. Kemudian ada ujroh, yaitu imbalan, dan siroh. Seperti biasa ada ijab qabul atau pernyataan kesepakatan. Dari makna terminologi, wakalah ini adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, di mana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Nah, di situ untuk definisinya. Kemudian wakalah dalam pengertian penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat itu juga terdapat dalam kata al-hifzu yang berarti pemeliharaan. Oleh karena itu penggunaan kata wakalah atau wikalah dianggap bermakna sama dengan hifzun. Jadi bisa jadi ini adalah perwakilan, kemudian pemeliharaan atau pendelegasian dan lain sebagainya. Ini sama maknanya. Mari kita bahas lebih detail selanjutnya. Baik, kita perhatikan rukun dan syarat wakalah. Yang pertama ada muwakil, orang yang memberikan kuasa atau orang yang memberikan mandat. Kemudian ada wakil. Wakil adalah orang yang menerima kuasa atau orang yang menerima mandat. Ada taukil, objeknya apa yang diwakilkan. Nah, ini harus ada. Dan terakhir sigot. Nah, di dalam 4 unsur ini juga ada ujroh atau imbalannya. Tapi biasanya ini include atau masuk dalam sigot, dalam ijab qabul, dalam percakapan nanti. Tidak tertulis secara khusus ya. Nah, di sini unsur yang harus ada atau syarat yang harus ada dalam transaksi wakalah. Ditegaskan juga dalam matan Ghoyah wa Takrib di sini syurutu bai' wa syira'il wakil ayyabi'a bisaman misli. Dia menjual dengan harga pasar atau harga pasaran. Jadi harga yang berlaku saat itu, atau bisa dibilang harga standar. Ayyakuna naqdan, menjual dengan uang tunai, cash. Ayyakuna binaqdil balad, dan uang yang digunakan transaksi itu adalah uang tunai yang berlaku dalam negeri. Nah, jadi syarat-syarat ini harus ada dalam melaksanakan akad wakalah. Nah, kita langsung ke contoh implementasi wakalah. Misalkan wakalah ini kita aplikasikan atau kita implementasikan dalam transaksi perbankan, yaitu berupa transfer sejumlah uang. Di sini ada muwakil. Muwakil orang yang memberi kuasa atau orang yang memberikan mandat, yaitu perusahaan laundry, umpamanya seperti itu. Kemudian ada wakil yang mendapat mandat, siapa? Yaitu pihak bank. Dan taukilnya, objeknya apa? Yaitu pembayaran gaji 10 orang karyawan, umpamanya seperti itu.
kemudian ada ujrohnya, dan ada sigoh kesepakatannya. Perusahaan laundry ini selaku muwakil, dia memberikan kuasa kepada pihak bank untuk membayarkan gaji karyawannya. Maka pihak bank akan berperan sebagai wakil, orang yang menerima mandat atau orang yang menerima kuasa. Dikirimlah atau ditransferlah sejumlah uang, yaitu pembayaran gaji kepada 10 orang karyawan. Nah, di sini ya taukilnya jelas. Kemudian apa yang didapatkan oleh wakil dari wakalah ini, yaitu mendapatkan ujroh atau imbalan senilai Rp5.000 dari satu orang karyawan. Jadi setiap transfer satu orang dia mendapatkan imbalan Rp5.000. Kalau 10 karyawan berarti dia sudah mendapatkan Rp50.000. Nah, di sini ujrohnya ya. Dan semua tertuang dalam sigoh atau ijab qabul, kesepakatan antara perusahaan laundry, pihak bank untuk transaksi apa, berapa nilainya atau imbalannya atau ujrohnya. Nah, di sini tertuang dalam ijab qabul atau sigoh. Nah, inilah akad wakalah. Kita lihat penerapan berikutnya atau implementasi berikutnya untuk akad wakalah, umpamanya dalam transaksi jual beli. Nah, di sini muwakil ini diperankan oleh showroom mobil. Nah, di situ ya, pemilik showroom mobil sebagai muwakil, orang yang memberi kuasa atau mandat. Kemudian yang berperan sebagai wakilnya siapa? Nah, contohnya di sini misalkan diperankan oleh seorang marketing. Ini ya, kalau memang showroom mobil dengan marketing, ini juga bisa disederhanakan lagi perorangan. Ada orang yang mau menjual mobilnya, terus dititipkan atau diwakilkan penjualannya kepada temannya. Nah, mungkin temannya ini lebih ahli dalam transaksi jual beli mobil. Nah, itu juga bisa menggunakan akad wakalah ini. Nah, yang kita contohkan adalah showroom mobil dan marketing sebagai wakilnya. Kemudian taukilnya atau objek yang diwakilkan itu tentang apa? Tentang penjualan mobil. Kemudian imbalannya itu dari pihak pertama, dari pihak showroom mobil. Bagaimana teknis transaksinya? Pertama, ini ya, pihak satu, yaitu muwakil atau yang memiliki showroom mobil ini memberikan mandat kepada pihak kedua, kepada wakil, yaitu marketing, untuk menjualkan salah satu mobilnya. Nah, untuk ketentuan harga ini harus sesuai apa yang disampaikan oleh muwakil dari pihak showroom mobil. Misalkan 1 unit Avanza berwarna hitam, platnya nomor sekian, kita jual dengan harga 100 juta umpamanya. Maka marketing ini juga harus memberikan kriteria tersebut kepada konsumen. Sama seperti apa yang disampaikan oleh pihak pertama, tidak boleh menambahkannya. Dan ketika laku terjual senilai 100 juta sesuai kesepakatan dari muwakil, itu uangnya diserahkan kepada muwakil, sedangkan untuk ujrohnya ini diberikan dari muwakil untuk nilainya sesuai kesepakatan dari muwakil dan wakil. Jadi tidak ada penambahan nominal harga ya yang dibuat oleh wakil itu sendiri, tidak, melainkan harga itu diberikan dari muwakil. Kemudian ujrohnya ini diambil dari pihak pertama atau muwakil ini. Dan proses tadi mulai awal sampai akhir tertulis atau tertuang dalam sighah, dalam pernyataan kesepakatan atau dalam ijab qabul. Di situ ya. Jadi marketing tidak membuat harga baru kepada konsumen, tidak, melainkan menggunakan harga yang sudah diberikan oleh muwakil atau disepakati oleh muwakil. Secara konsep akad wakalah seperti ini, penerapannya juga harus sesuai dengan konsep yang ada. Jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan di luar konsep akad wakalah. Berikutnya bisa kita lihat juga akad wakalah bisa digunakan dalam perkara hukum. Nah ini ya, apabila seorang muwakil, ini dia tuan tanah umpamanya, kemudian memiliki masalah sengketa tanah. Nah ini bisa mewakilkan perkaranya kepada
seseorang yang lebih ahli, yaitu dalam hal ini seorang pengacara. Maka pengacara ini akan berperan sebagai wakil, orang yang menerima kuasa atau orang yang menerima mandat. Taukilnya apa, objeknya apa, yaitu tentang sengketa tanah. Maka imbalannya bagaimana? Imbalannya kesepakatan dari pihak pertama. Jadi bagaimana mewakil ini membicarakan permasalahan yang akan diwakilkannya sampai pada jasanya. Nah, ini semua dibicarakan mulai dari pihak pertama kepada pihak kedua, yang dilaksanakan juga sesuai dengan apa yang disepakati oleh pihak pertama dan kedua, akan ditulis dalam sighah atau ijab qabul, pernyataan kesepakatan. Jadi istilah-istilah ini, muwakil, wakil, taukil, ujroh, sighah. Nah, ini yang perlu diingat-ingat oleh teman-teman mahasiswa semuanya. Dan akad wakalah ini bisa diaplikasikan, bisa diterapkan dengan berbagai macam produk atau skim dalam perbankan, kemudian dalam jual beli bisa, kemudian dalam urusan lain hukum dan lain sebagainya juga bisa, dengan merujuk pada konsep akad wakalah yang ada dalam fikih muamalah. Jangan sampai menyimpang dari konsep yang ada. Alhamdulillah, pembahasan kita pada pertemuan ke-11 ini sudah selesai. Silakan Anda mengikuti kuis dengan baik dan teliti, dan jangan lupa yang mendapatkan tugas dalam resume PowerPoint ini silakan Anda kerjakan dengan maksimal, dalam arti pengembangan itu perlu dilakukan dalam membuat PowerPoint. Tidak sama seperti apa yang sudah saya sampaikan, melainkan Anda mencari referensi tambahan tentang akad wakalah ini dan kembangkan pembicaraan kita ini, kembangkan dalam resume PowerPoint Anda. Nah, itu bentuk dari penguasaan pemahaman Anda terhadap konsep yang sudah ada dalam video pembelajaran ini. Pastinya pengembangan penguasaan pemahaman ini juga akan saya apresiasi dengan kriteria penilaian terbaik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.